ya. Selamat siang Bapak Ibu sekalian dimanapun Anda berada. Bertemu kembali dengan saya Yunus Timotius dalam acara Cermat Pencerahan Hikmat setiap hari Sabtu pukul 12 sampai selesai. Saya tayangkan acara Cermat ini lewat Zoom, juga lewat akun Facebook saya, Yunus Timotius. Ya. Siang hari ini saya akan membahas atau kita akan diskusi dengan topik nikah beda agama. Baik. Pernikahan atau perkawinan beda agama sudah cukup banyak dilakukan di Indonesia. Ya, jadi bukan baru 1 tahun, 10 tahun terakhir ini, tidak. Ada yang heboh, ada yang diam-diam, bahkan ada yang nggak tahu sama sekali bahwa mereka menikah beda agama. Karena memang perkawinan bisa jadi merupakan sebuah hubungan privat antara 2 orang saja, tapi bisa jadi juga menjadi hubungan publik karena ada pesta, gitu ya, sehingga orang tahu bahwa mereka kalau serumah itu karena sudah menikah, sudah ada perkawinan, begitu. Tapi sepanjang ingatan saya, Bapak Ibu sekalian, perkawinan beda agama yang paling heboh yang pernah terjadi di Indonesia, sehingga ada beberapa orang mengatakan, nah, ini yang akhirnya memicu terjadinya kehebohan sejak itu dan sampai hari ini. Ya, perkawinan siapa itu? Yaitu perkawinan antara 2 artis film dengan artis penyanyi. Perempuannya inisialnya LK, prianya inisial JM. Ya sudah, saya nggak sebutlah namanya. Ya, kalau mau tahu cari sendiri. Aku tahu. Ya sudah, jangan disebut saja. Ya, dengarkan saja, Bu. Oke. Jadi pernikahan mereka memang berbeda agama. Dan itu katanya, ya silakan setuju atau tidak, itu memicu kehebohan pernikahan atau perkawinan beda agama di Indonesia. Dan perjuangan mereka demikian rupa akhirnya mereka menikah, punya anak, dan berakhir dengan perceraian. Ya, sayang sekali ya. Susah payah menikah, akhirnya setelah anak besar, punya cucu, bercerai. Nah, beberapa waktu yang lalu, perkawinan beda agama juga menjadi heboh kembali, ya, karena sekarang ke dunia medsos. Kalau dulu kan hanya TV saja, ya, secara TV, bahkan hanya ada 1 TVRI. Sekarang medsos. Apa yang terjadi begitu mudah untuk menyebar kemana-mana. Nah, perkawinan beda agama yang terakhir yang bikin heboh juga adalah karena dilakukan di 2 tempat ibadah yang berbeda. Dan kemudian itu terekspos. Mohon Bapak Ibu tolong di-mute supaya tidak masuk suaranya ya. Terima kasih. Nah, itu akhirnya mendapatkan tanggapan. Bapak Ibu yang bisa dengarkan saya, tolong di-mute. Ya, tolong kamu mute semua ininya, partisipan. Itu terjadi kehebohan dan kemudian memancing komentar, pendapat dari berbagai kelompok, berbagai tokoh agama juga. Ya. Nah, pertanyaannya, bolehkah menikah beda agama di Indonesia? Itu pertanyaannya ya. Boleh atau tidak? Nah, saya akan membahas, tentunya tidak akan terlalu mendalam lah, ya, khususnya tentang masalah hukumnya. Tapi suka tidak suka kita kalau bicara beda agama, kemudian menikah, maka kita harus merujuk kepada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74, yang kemudian dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Ya, perubahan undang-undang ini merubah setidaknya 2 pasal. Pasal yang pertama adalah pasal 7, di mana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 mensyaratkan perkawinan bisa dilakukan kalau laki-laki berusia minimal 19 dan perempuan berusia 16. Tapi kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di pasal 7-nya, perempuan tidak lagi usia 16 tapi tetap sama dengan laki-laki, yaitu 19 tahun. Ini benar. Sebab
perempuan menikah di usia 16 tahun terlalu muda ya. Alat-alat reproduksi belum begitu bagus, sempurna. Begitu juga kedewasaan berpikir. Jadi diubah itu menjadi minimal laki-laki dan perempuannya berusia 19 tahun. Oke. Yang lain-lainnya tidak ada perubahan, ya. Nah, kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Perkawinan, maka saya bacakan lengkapnya ya, apa syarat orang menikah atau kawin di Indonesia, ya. Pasal 1 bab 1 pasal 1 isinya adalah sebagai berikut. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Oke. Gampang dibaca dan gampang dipahami bahwa perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan satu harus antara pria dan wanita. Jadi di Indonesia tidak ada perkawinan pria dengan pria, barang daging, perempuan dengan perempuan. Okay. Tidak ada. Yos, kamu tolong mute dulu semuanya, Yos. Oke, baik. Baik. Yang baru masuk tolong juga di-mute ya, supaya tidak masuk suaranya. Baik. Jadi tidak ada perkawinan di Indonesia antara pria dengan pria dan perempuan dengan perempuan. Tidak ada. Ya. Syarat perkawinan di Indonesia adalah pria dengan wanita. Itu satu. Dan yang kedua, tidak bisa dilepaskan dari prinsip dasar, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Oke. Ini nanti kaitannya dengan pasal 2 ayat 1. Ya. Isinya perkawinan adalah sah. Nah, ini dia. Di Indonesia, perkawinan itu baru dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya. Itu yang harus kita pahami. Syarat pertama sahnya perkawinan adalah dilakukan menurut hukum atau aturan agamanya masing-masing. Intinya, perkawinan harus berdasarkan agama dulu. Gitu. Ya. Agama dan kepercayaannya. Oke, lengkapnya begitu. Perkawinan di Indonesia baru sah kalau dilakukan menurut aturan dan ketentuan agama dan kepercayaannya masing-masing. Baru ayat 2 aja mengatakan, tiap-tiap perkawinan dicatat. Nah, perkawinan yang dilakukan menurut aturan agama tadi, setelah itu berlangsung, baru dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, di Indonesia ada ketentuan pencatatan perkawinan. Bagi yang beragama Islam, dicatatkan di kantor urusan agama. Bagi yang bukan beragama Islam, dicatatkan di catatan sipil. Nah, itu ketentuannya. Jadi, sekali lagi, ini mudah, ini gampang, nggak ribet. Ya. Sahnya perkawinan di Indonesia adalah apabila pertama dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, usia minimal 19, dan perkawinan itu dilakukan menurut agama dan kepercayaan, itu dulu. Baru setelah itu selesai, dicatatkan. Nah, tergantung tadi. Kalau di agama Islam, di KUA. Kalau dia agama non-Islam, dia di catatan sipil. Simple kan? Nggak susah kita untuk memahami. Nah, dalam prakteknya, terjadi si A dan si B jatuh cinta, saling mencintai, tapi agamanya beda. Nah, suku beda, nggak ada urusan. Ya, usia berbeda, 120, 119,
bahkan berbeda usia 20 tahun, 30 tahun, tidak ada masalah. Berbeda ekonomi, satu kaya, satu miskin, nggak ada masalah. Di dunia dongeng juga selamanya ada cerita begitu. Pangeran bertemu dengan putri cantik, tapi dari hutan. Ya, nggak ada masalah. Perbedaan pendidikan juga tidak ada masalah. Tapi ini perbedaan agama. Ayo, bagaimana? Boleh atau tidak? Nah, kalau mau menikah beda agama, maka pertama, mari kita lihat dari sisi agama. Karena tadi kan disyaratkan, perkawinan itu baru sah kalau dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, kalau jatuh cinta dua orang laki-laki dan perempuan kemudian dia mau menikah, harus dilakukan dulu upacara agama. Ya, kalau dia Islam dilakukan oleh penghulu, ijab kabul namanya. Setelah sah, baru kemudian keluar buku nikah, tercatat di KUA. Dua-duanya Islam, lancar. Dua-duanya non-Islam, mau Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dilakukan menurut tata cara agamanya masing-masing. Selesai itu, ada akte pernikahan, itu dibawa ke catatan sipil, dicatatkan di sana. Mereka punya akte perkawinan. Selesai, beres. Tapi begitu berbeda agama, pertanyaannya begini. Perkawinan sah kalau dilakukan menurut agama, aturan agama. Sedangkan mereka berbeda agama. Pertanyaannya adalah, mau dilakukan berdasarkan aturan agama yang mana? Kan beda. Oke, ada yang mau ngambil jalan gampang-gampang aja. Nah, yang gini aja dibikin rumit, bikin ribet gitu ya. Kita bikin aja 2 kali. Ya, agama yang satu agama apa? Katakanlah ambil contoh Islam. Agama yang kedua apa? Katakanlah Kristen. Bikin di penghulu, bikin di pendeta. Beres. Iya, beres menurut dia. Beres tidak menurut undang-undang. Tidak. Ya. Nah, sekarang kita mau lihat dulu dari sisi agama aja dulu ya. Nah, karena pencatatan kan yang kedua. Kan dari sisi agama kita lihat begini. Baru bisa dikawinkan, dinikahkan oleh penghulu apabila pengantin dua-duanya agama Islam. Nah, itu dia. Jadi sementara satu Islam, satu Kristen, mereka mau minta untuk dikawinkan oleh penghulu, maka penghulu nanti tanya, kamu agama apa? Islam. Kamu agama apa? Kristen. Ah, nggak boleh. Karena penghulu hanya boleh mengawinkan, menikahkan kalau pasangan itu sama satu agama, yaitu Islam. Ah, lari ke pendeta. Pendeta juga akan tanya, kamu agama apa? Agama Islam. Kamu agama Kristen. Lah, saya hanya bisa menikahkan kalau dua-dua pasangannya Kristen, karena saya pendeta. Dalam praktek, ada pendeta atau pastor yang mau, itu mau ya, saya tidak cerita boleh, dia mau menikahkan. Anggaplah, entah bagaimana ceritanya prosesnya terjadi, mereka dinikahkan, dikeluarkan suratnya. Kemudian, dibawa kemana? Karena dibuat dalam tata cara Kristen, ya udah masuk catatan sipil. Catatan sipil nanti lihat satu Islam, satu Kristen. Maka dia akan bilang, berdasarkan ketentuan yang Islam itu harus ke penghulu, nanti ke KUA. Tidak bisa ke sini. Ayo. Ngotot di pendeta. Mungkin ada pendeta yang mau. Tapi akan terbentur nanti, dicatatkan di mana perkawinan mereka itu. Karena catatan sipil menolak, karena salah satu pasangannya adalah Islam, ketentuannya harus ke KUA, mau ngotot ke penghulu, penghulu juga akan menolak. Nah, ada juga yang akal-akalan.
Ya, kita ke penghulu. Kemudian yang Kristen bilang, ya sudah, saya pura-pura aja jadi Islam. Jadi kita bisa satu agama kan? Kemudian dikawinkan oleh penghulu. Tapi ditanya nanti oleh penghulu, kamu agama apa? Dia bohong. Dia bilang Islam. Oke, mana buktinya? Lihat KTP-nya. Kristen. Terbentur lagi. Bohongnya dilanjutkan. Ya udah, hari ini saya jadi Islam. Baik, diislamkan dulu. Kalimat 2 syahadat, ucapkan. Mau? Kalau nggak mau, nggak bisa. Kalau mau, keterusan bohongnya. Ya, jadi mempermainkan agama. Hanya untuk dapatkan perkawinan dan dapatkan buku nikah, dia berbohong. Setelah itu, selesai itu, dia balik lagi kepada agamanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau merujuk kepada ketentuan perundang-undangan, maka perkawinan beda agama itu, permasalahan nanti di perkawinan menurut agama akan susah. Dan kalau itu sudah terbentur, bagaimana lanjutannya untuk dicatatkan? Ya semakin nggak bisa. Langkah pertama, dimanipulasi. Nanti di langkah keduanya juga akan terbentur lagi. Kecuali tadi, pergi ke sana, ngaku sebagai Islam, walaupun pura-pura dan bohong. Atau kebalikan, pergi ke sini ke pendeta, yang satu ngaku, ya saya pun jadi Kristen lah, yang penting bisa diberkati. Itu diawali oleh kebohongan. Perkawinan tidak boleh dimulai dengan kebohongan. Sebab perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Mana pernah ada agama mengajarkan untuk berbohong kan? Nggak ada. Nah, jadi dari sisi agama itu akan mengalami kesulitan. Makanya ada orang yang mengakali dengan menikah katanya di luar negeri saja. Saya tidak pernah menangani kasus seperti ini, jadi saya tidak tahu bagaimana ceritanya kalau menikah di luar negeri, dibawa ke Indonesia, kemudian bisa dicatatkan ke catatan sipil, dan nanti anak-anaknya punya akte lahir, padahal salah satu agama pasangan itu adalah berbeda. Seharusnya menurut hukum itu juga tidak boleh. Tapi kalau dalam prakteknya boleh, saya nggak tahu deh. Saya nggak bisa menjelaskan bagaimana bisa terjadi itu. Ya, nah, jadi intinya dari sisi hukum di Indonesia yang berbeda agama sulit untuk bisa menikah. Tidak diakomodir, ya, tidak ada pengecualian. Itu yang sepanjang pengetahuan saya. Nanti Pak Purba bisa membantu untuk menambahkan kalau saya keliru, ya. Kalau saya benar nanti bisa ditegaskan itu benar apa yang saya jelaskan. Oke, nanti ya Pak ya. Nah, itu dari satu sisi. Undang-undang kita, Undang-Undang Perkawinan kita nomor 174 dan perubahannya nomor 16 2019 tidak mengakomodir adanya perkawinan beda agama. Nah, kemudian dari sisi agama sendiri, bagaimana? Apakah agama bisa mengakomodir? Agama membolehkan umatnya untuk menikah dengan agama yang berbeda? Nah, sepanjang pengetahuan saya, dari apa yang saya baca, apalagi kasus yang terakhir kemarin, ya, sampai Majelis Ulama Indonesia memberikan tanggapan. Nah, itu yang saya baca, ya. Isinya Islam melarang untuk menikah beda agama. Itu isinya. Kecuali, ada kekecualiannya. Bila menikah dengan ahli kitab. Itu kekecualiannya. Tapi itu pun hanya laki-laki Islam yang boleh menikah dengan perempuan yang ahli kitab. Selebihnya tidak boleh. Bagaimana dengan agama di luar Islam? Hindu, Buddha, Konghucu, saya nggak tahu. Karena saya belum baca referensinya. Jadi kalau tadi Islam saya tahu karena tadi saya baca pendapat dari Majelis Ulama Indonesia. Bapak Ibu pun bisa baca itu. Jadi ini adalah pengetahuan umum, ya. Nah, tapi Konghucu, Hindu dan Buddha saya belum baca. Jadi saya nggak mau menyampaikan sesuatu yang saya nggak tahu. Yang nggak saya tahu karena saya belum pernah baca.
Tetapi yang saya ketahui adalah dari sisi agama Kristen. Dari agama Kristen, setahu saya, tidak ada larangan yang jelas dan tegas ya yang tidak membolehkan. Setahu saya begitu. Ya, kalau ada pendeta-pendeta di sini yang bisa membantah bahwa itu nggak betul apa yang disampaikan Pak Yunus, silakan. Ya, nah saya tidak pernah baca ada pernyataan yang jelas dan tegas dari PGIK, KWIK atau PGLIK yang mengatakan seperti Majelis Ulama ya, bahwa pernikahan Kristen dengan lain itu tidak boleh, itu dilarang. Saya tidak pernah baca itu. Tetapi yang saya baca adalah yang ada di Alkitab. Alkitab mengatakan gelap tidak bisa bergabung dengan terang, terang tidak bisa bergabung dengan gelap. Ya, di sini saya mengerti. Kalau dari sisi Alkitab ya, nah, bukan sisi dari statement pemuka-pemuka agama Kristen. Dari sisi Alkitab, saya paham. Alkitab melarang. Ya, Alkitab melarang. Karena apa? Alkitab mengajarkan perkawinan itu harus yang seiman. Jadi kalau tidak seiman, beda agama, Alkitab tidak mentolerir. Oke, itu dari sisi agama, itu dari sisi hukum. Apa sisi lain, Pak Yunus? Sisi lainnya adalah ketika mereka memaksakan terjadi perkawinan beda agama, entah bagaimanapun itu prosesnya ya, dan kemudian mereka punya anak, pertanyaannya, anaknya akan dididik dengan agama apa? Agama bapak, agama ibu, atau agama dua-duanya? Sehingga si anak jadi punya dua agama. Kasihan anaknya. Di Indonesia kita tidak kenal pemeluk dua agama, gitu. 3 agama. Memang ada istilah sinkretisme, yaitu dia belajar semua agama, meyakini semua agama dijadikan sama dia jadi satu. Nah, itu oleh dia. Silakan. Tapi di Indonesia tidak dikenal paham seperti itu. Di Indonesia dikenal hanya satu orang, satu agama, atau satu kepercayaan. Itu saja. Nah, jadi anak yang hasil perkawinan dari 2 orang suami dan istri yang berbeda agama, pertanyaannya, anak itu akan dididik dengan agama apa? Kasihan kan? Udahlah, nggak agamamu, nggak agamaku, nggak usah dididik agama. Oh, lebih kasihan lagi. Masa anak jadi tidak dididik oleh agama hanya karena bingung kita nih, agama saya nggak enak, agama kamu nggak enak. Udahlah, nggak usah beragama aja. Kasihan dong. Atau ada, ya ambil gampang aja. Saya agama A, kamu agama B. Biar anak kita agama C aja deh. Ya, itu bukan orang tua yang bertanggung jawab ya. Karena orang tua tidak hanya bikin anak, tapi harus didik anak. Didik anak dari tata krama, etika, sopan santun, tapi juga didik agama menurut agama. Itu tanggung jawab dari orang tua. Nah, dalam kondisi begitu mau dididik dengan agama apa? Ya kan? Nah, jadi ini problema yang terjadi apabila ada orang yang memaksakan diri mau menikah dengan alasan cinta. 1. Kedua, alasan hak asasi manusia. Gitu ya. Dan kemudian ngotot, nekat untuk menikah walaupun jelas-jelas mereka berbeda agama. Maka yang mereka akan temuin nanti menjelang perkawinan, saat perkawinan, sesudah perkawinan adalah masalah demi masalah. Bahkan tadi perkawinan untuk kebahagiaan, bukan untuk masalah. Jadi segala sesuatu yang sudah diawali dengan masalah-masalah dan masalah, sisi agama bermasalah, sisi hukum bermasalah. Bagi saya, pertimbangkan kembali, jangan ngotot, jangan nekat. Dari sisi agama sudah tadi jelas, dari sisi hukum juga sudah jelas. Masalah. Kalau Anda tetap memilih hidupmu dengan jalan masalah, ya jangan nyesal nanti kalau permasalahan akan datang terus-menerus. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang bertemu, jatuh cinta
beda agama. Nah, maka saya ingin bertanya, cinta kalian bisa nggak tidak hanya menyatukan cinta, menyatukan kebiasaan, menyatukan dua suku mungkin yang berbeda, menyatukan dua usia yang berbeda, menyatukan pandangan walaupun pendidikan berbeda, menyatukan kekayaan ataupun memisahkan kekayaan, semua ada kesepakatannya. Tapi pertanyaannya, kalau itu semua bisa kalian lakukan, kenapa kalian nggak bisa menyatukan iman kalian? Terserah, siapa yang harus mengalah? Prianya mengalah. Demi cintaku, aku pindah agama jadi agama calon istriku, atau sebaliknya. Calon istri bilang, demi cintaku, supaya tidak ada masalah, aku pindah agama. Selesai. Kalau memang itu bisa dicapai, itulah yang terbaik. Tapi kalau masing-masing bilang, tidak, aku tidak akan pindah agama. Nah, ini bagaimana? Agama mau dipertahankan, lah cintanya gimana? Jadi, simpelnya saya mau bilang begini. Kalau kalian tidak bisa menyelesaikan masalah itu demi cinta kalian, bagaimana kalian bisa menyelesaikan masalah-masalah lainnya nanti setelah kalian menikah? Harus ada kesepakatan dulu. Siapa yang mau pindah agama? Aman. Tapi kalau tidak mau pindah agama, tetap mempunyai agama yang berbeda, jangan salahkan orang lain, jangan salahkan pemerintah. Kalau hidup kalian, keluarga kalian, rumah tangga kalian, nanti memang bermasalah. Termasuk dengan anak-anak kalian. Ya, jadi kesimpulan dari saya, kalau memang dari sisi agama tidak membolehkan adanya pernikahan beda agama, dari sisi pemerintah, ketentuan undang-undang juga sudah diatur, ya, hanya untuk agama yang sama saja. Islam, penghulu, dan KUA. Non-Islam, menurut agama, kemudian dicatatkan di catatan sipil, semua ada diatur. Di luar itu pasti terjadi masalah. Ya, jadi secinta apapun kalian, buktikan kalian saling cinta dengan adanya kesepakatan dulu soal agama. Kalau tidak sepakat, sebaiknya pertahankan agama masing-masing dan cari pasangan dengan agama yang sama. Ya, itu yang paling baik. Jangan demi cinta, demi cinta, demi cinta. Orang tua nggak didengar suaranya. Orang tua bilang jangan, tatapannya ngotot. Demi cinta, demi hak asasi manusia. Ya, tapi jangan salahkan nanti kalau kalian akan menghadapi masalah demi masalah. Nyesal pun belakangan. Nah, tadi yang saya sebutkan artis LK dengan JM. Susah payah menikah, diterabas semuanya. Akhirnya bercerai juga. Kalau perkawinan hanya untuk bercerai, ngapain dulu? Sudah beda agama, ngotot, nekat. Bukannya kekal, malah dengan kesadaran sendiri, kami bercerai. Aduh, sangat disayangkan. Untuk apa? Bertemu untuk berpisah. Bertemu untuk bersatu, untuk selama-lamanya, kecuali maut yang memisahkan. Bapak Ibu, 30 menit sudah saya memberikan materi saya. Sebelum saya buka tanya jawab, saya minta dulu Pak Purba untuk bisa memberikan tanggapan sedikit tentang apa yang saya sampaikan.